wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Sehat? Sehat. Anak, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mas pagi ya, nanti kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di sini. Berdoa cukup. Nana yang sudah masuk ini siapa? Bentar aja, langsung hitung. Lengkap? Lengkap, benar. Tadi kan bilang semua betul. Ada. Ini 01, betul ya? 01 ya? Baik. Anak, sehat ya? Sehat? Kalian 2 hari kemarin kuliah akan dengar berita enggak yang dilansir belakang? Apa? Nah, satu mayat, kemudian 1 hari sebelumnya yang siswa SMP, siswa SD hanyut, betul. Ada 2 ya, satu yang pulang sekolah belum dijemput, hanyut juga, hilang sampai sekarang belum ketemu. Yang cewek, yang putri, si Rama ketemu malam ya, jauh hanyut. Nah, ini di musim hujan, jadi tolong jaga kondisi. Kalau memang pulang sore, tidak usah kemana-mana, di tempat itu dulu. Kayak kemarin saya lihat, Pak Amin ya, pulang bareng, hujan-hujanan, lebih baik tunggu di sekolah sampai hujan. Ya, semoga bukan di kelas dulu. Karena apa? Kondisi kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu masih bisa fit apa tidak. Pagi aja paginya seger, siangnya kena hujan, malamnya kena jamu, ya, biar lebih fresh. Oke, intinya apa? Biar kalian paginya bisa lebih fresh lagi untuk mendapatkan pelajaran. Ya, masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Materinya apa? Minggu kemarin materinya apa? Pola lantai. Oke, apa pola lantainya diapakan kemarin? Menganalisis pola lantai yang ada di SCF, betul, sepanjang waktu festival. Jadi momen kemarin itu bukan hanya momen lomba saja, tapi itu sebagai pembelajaran kalian juga, kita juga. Oh, ternyata pola lantai yang sudah didesain itu bisa diaplikasikan seindah itu. Ya, yang pikiran kita hanya segitiga, kemudian di sini segi 4, level atas, level bawah. Tapi ternyata anak-anak bisa secantik itu, seciamik itu, apalagi yang juara 1 yang terakhir gitu ya. Itu keren, permain pola lantainya keren. Oke, kalau kemarin kita belajar pola lantai, hari ini kita tidak akan jauh berbeda terhadap pola lantai, tetapi agak meleset sedikit ke unsurnya yang lain. Ya, kalau kemarin pengelolaan ruang, sekarang pengelolaan unsur pendukung pada tari. Nah, sehingga nanti kita akan mencapai tujuan akhir kalian dapat mengaplikasikan, ingat ya, mengaplikasikan dan mengkreasikan dua capaian bentuk unsur pendukung. Nah, unsur pendukung kali ini yang akan saya angkat sebenarnya ada 2, tapi waktu tidak cukup untuk minggu depannya lagi. Minggu ini kita akan membedah terkait bagaimana cara berbusana tari yang baik. Karena busana tari dengan busana non tari walaupun sama-sama pakai pakaian tradisi itu berbeda. Kalian ada yang pernah jadi Manggolo Yudo? Jagung manten? Ya, pakai adat Jawa ya, tahu ya? Kan pakai jaring ya. Itu untuk manten, untuk Manggolo Yudo, untuk domas, ya kan? Untuk pengapit dengan tari itu berbeda. Karena tari itu bergerak, maka keleluasaan berpakaian itu berbeda. Nah, hari ini kita belajar itu. Semangat ya? Semangat? Semangat? Siapa yang sudah pernah berkain pada saat, siapa yang sudah pernah menari tari tradisi dan berkain menggunakan kain, tapi kainnya memakai sendiri, tidak dipasangkan sama periasnya? Siapa yang sudah? Yang putri-putri? Atau biasanya dipakaikan sama periasnya?
Nah, dibayangkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar hal baru. Berarti ini hal baru bagi kalian. Sebagai wawasan anak-anak, kain itu atau batik itu sebagai wawasan Nusantara. Ini paling kita propertinya cukup lumayan. Kain. Ada beberapa jenis kain ya, motifnya ya. Kalau yang motif klasik ya, Surakarta, kemudian Solo, Jogja, itu sudah punya patokan masing-masing. Sudah punya patokan masing-masing dan itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Karena itu sudah punya filosofi yang luar biasa yang akan ditunggu dan itu tidak bisa ditarik. Biasanya kalau kita melihat kain, kita lihat dulu motifnya, anak-anak. Ya. Ini motifnya apa? Motifnya? Apakah yang bergambar warak mendok itu dianggap itu motif warak mendok? Padahal yang lebih banyak apanya? Motif apa? Garis-garis ya. Motif garis-garis dari menyamping atau mendiagonal ya orang bilangnya. Dari sini itu namanya motif parang. Tapi parangnya juga berbeda. Ada parang baru, parang titik. Kalau kecil itu parang titik. Nah, motif ini walaupun ada waraknya, tetap disebutnya motif parang titik ngenduk. Karena apa? Ada waraknya. Jadi tambahan untuk kesenaran. Baik, anak-anak dalam kain biasanya jari ya dalam tali itu kalian lihat dulu yang pertama adalah bentuknya, motifnya. Apakah ada yang harus berada di atas atau tidak? Kemudian yang kedua adalah kalian lihat bagian sisi kanan dan kiri terus kemudian bawah. Ada tumpalnya apa tidak? Ini namanya tumpal ya. Ada tumpalnya apa tidak? Kalau ada tumpalnya itu pasti untuk bagian bawah. Betul. Sekarang kalau gambarnya warak seperti ini, ya, gambarnya warak. Apakah bisa dipakai dengan model seperti ini? Hah? Kenapa? Warnanya emak bener ya. Warnanya pusing tanggal tua gitu ya. Jengking ya, balik. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar warnanya Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua motif pesisiran. Ini motif semarangan juga tapi lebih jelas. Yang pesisiran sama. Biasanya sekarang sudah terbit banyak cetakannya itu adalah yang kain motif bunga-bunga tema flora fauna ya, flora fauna ini ya. Kalau seperti ini sudah jelas sekali. Kalian lihat arahnya kemana? Apakah itu tanamannya menjulur ke atas atau tanamannya menjulur ke bawah? Karena tidak semua tanaman itu menjulur dari bawah ke atas, iya kan? Kalau itu tanaman merambat itu bisa jadi turun kritisan ke bawah, namanya motif-motif kritisan. Gitu, gitu ya. Kayak di sini ada ini ditanyakan atau di-sharingkan, yuk. Kita belajar bersama. Mungkin kalian sudah belajar ini atau mungkin kalian mau merajin batik nenek moyangnya, mbahnya gitu ya. Yang mertesan itu banyak perajin batik. Oke, sekarang kita akan praktek bagaimana cara berkain khusus untuk putra dan putri dalam tari. Ya, oke. Adakah yang mau jadi relawan? Satu putra. Yuk, yang mau jadi relawan, depan. Ayo, maju aja. Jadi peragal. Ada nggak? Ayo. Terima kasih Pano. Pak Adi akan mencontohkan, memberikan contoh. Ini nanti praktek ya, masing-masing praktek loh setelah ini. Langsung setelah itu terakhirnya fashion show, ya. Ya fashion show di sini untuk kainmu itu bener apa enggak gitu ya. Oh ya satu lagi anak, ada motif yang penting. Kalian ada orang Solo harus, orang kawasan Solo harus tahu. Motif kain yang seperti ini. Yo kita bedah. Ini yo tanaman flora fauna yo masuk semua, bangunan-bangunan yo masuk semua. Kira-kira ini menghadapnya kemana? Nah, yo analisis bersama-sama. Bawah menghadap bawah ini apa kebalik? Yo.
Yang pertama ya ada Garuda. Ya, ada Garuda. Kemudian ada cumi-cumi. Ya, pohon cumi-cumi. Atau ada laut. Urang, ada urang juga. Ini ada kerang. Mumet ah. Yo, kira-kira. Mohon maaf ya, aku juga ya. Hadap sini, aku hadap sini. Oh, yang mana? Gimana guys? Hah? Kayak gini. Seandainya garudanya ini yang satunya menghadap ke sini. Jadi garudanya di bawah. Ada loh motif yang garudanya itu satu menghadap ke bawah, satunya menghadap ke atas. Kira-kira kalian mau memakai di mana? Balik enggak? Kayak gini. Apa pertama atau kedua? Kedua ya. Lihat, kalian lihat rumahnya, bangunannya. Mana ada bangunan? Mana ada bangunan? Motif bangunan mana? Motif pendopo. Nah, pendoponya jangan sampai itu ya. Oke. Good. Sekarang kita akan belajar berkait. Mau putra dulu apa putri dulu? Putra ya. Motif atau cara berkait yang saya ajarkan di sini nanti akan bentuknya adalah supit urang. Supit urang. Bukan supit ya. Capit urang. Nah, orang Banyumas bilangnya capit. Tahu capit ya? Nah, capit urang itu yang mana? Udang. Samping kanan kirinya itu ada yang panjang akhirnya ya, dia capitnya. Dia coba berdiri di atas, ini banget deh. Oke, kalau capit urang itu kalian ukur dulu dari ini pinggang sampai ke lutut mana deh? Lutut ya. Jangan sampai malah di atas lutut terlalu seksi ya. Terlalu. Jadi nanti motif capit urang itu nanti akan jatuhnya saling mengapit. Kalau pengantin ya, cara berkait pengantin putra dan putri itu berbeda. Kalau putra di biru ya, itu jatuhnya dari kanan ke kiri ke sini. Putra. Kalau putri kebalikannya. Nah, kalau putri kebalikannya. Sehingga pada saat nanti duduk di pelaminan, ya, kalian bersatu itu nanti akan saling menutup. Nah, yang putra untuk ke kiri, yang putri untuk ke kanan. Filosofinya adalah saling menjaga, saling menutup aib, kekurangan, gitu ya. Jangan kebalik, kalian menggunakan jari-jarian, nanti malah yang kalau anak putri malah kayak gini. Balik, ya. Dia tomboy, ya. Kita bagi dua dulu. Kita bagi dua. Ingat motifnya menghadap ke atas. Bawah atas ya. Yuk dibagi dua ya, tapi tidak pol, kamu panjang kakinya. Lagi. Terus. Ya. Jadi bagi dua. Sekarang kalau motifnya capit kurang, maka kita bagi bagian yang kedua. Jadi dua bagian. Nah, tutup depannya. Pastikan pas ya, ini kurang pas nih. Jangan balapan atau irat-iratan. Ya. Ini nanti beda istilah ya. Dia perutnya agak ngempes sedikit. Nah, sip. Pegang. Sudah. Kalau sudah, kalian sering lihat kayak gini dong. Nah, gini kan? Rapi enggak? Enggak rapi kan? Tapi padahal ini mironya sudah kelihatan. Kelihatan ya? Nah, untuk merapikannya silakan kalian tekuk dulu, lipat dulu, kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Sudah. Sekarang tekniknya tinggalkan yang satu lipatan terakhir. Pegang deh. Bro. Ya. Baru setelah itu ditiru. Tirunya kecil-kecil. Kalau ini tidak rata, ini kan tidak rata ya. Rapikan dulu, diirat-iratkan. Ke kanan dulu. 1, 2, dirapikan. 2, dirapikan ya, dirapikan.
2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak, capit udang itu kanan, kiri, dan kiri tangannya sama panjangnya apa tidak? Udang itu tangan dan kirinya sama nggak panjangnya? Sama ya, maka kalian lihat ini dengan ini sama tidak? Tidak kan? Semakin turun kan? Nah, kita samakan, kita tarik. Nah, ini ada. Sehingga ini sama terus. Oke. Nah, setelah itu ditali ya. Kalau dia ditali pakai tali sepatu. Tali rafia kenapa? Bisa aja itu darurat. Kalau tali rafia itu licin, dia ada mau melosong. Nah, setelah itu kita pakai staging. Pakai staging ya. Staging atau kendit. Teknik mengaitkan staging, mohon perutnya dikempeskan sedikit. Terus kalau stagingnya polos seperti ini yang hitam atau warna-warna lain biasanya kayak gini ya, itu dari bawah ke atas. Tapi kalau yang ada motifnya yang namanya staging cinde atau lontong dalam bahasa Yogyakarta, itu dari atas ke bawah. Ya kalau ini dari perut dalam. Ini cek mana ini ya. Nah, tap, ketemu oke. Nah, bos. Itu dulu Ustaz. Di bawah sudah langsing ya. Ini kita terus ya. Ya, kalau kalian teknik darurat tidak menggunakan peniti, ya kalau ada yang tahu peniti begitu ya, ini silakan dilipat ke bawah, dilipat, kemudian dimasukkan ke dep, tinggi banget dep, dilipat aja dimasukkan ke salah satu bagian. Dan jadi, kenapa disebut cubit kurang? Nyapit kedua-duanya, coba mendak deh, buka kakinya dua, buka. Nah, dia akan nyapit ke belakang, ke depan. Coba ada lagi. Nah, desainnya kelihatan, mirrornya di tengah, segitiganya menuju ke satu titik di tengah. Aman ya? Aman. Sampai di sini ada yang tanyakan untuk cupit kurang atau supit kurang, capit kurang. Angkat deh, angkat, samping, hubungan. Dia akan kembali seperti itu. Tetap bisa seperti itu. Jelas? Jelas? Satu lagi deh menghadap putra, walaupun untuk putri. Ini sekali ini, ada tanya dulu nggak untuk ini? Tidak. Lain lagi untuk yang putri. Kalau udah ada kita kalau yang putri. Ini berkaitan yang putri. Oke dah? Yuk. Ini mohon maaf karena putri, tapi saya ngajarin ke putra ya. Ya. Yuk satu lagi Raga. Ayo guys. Ini saya berikan putri ya. Nanti kalian praktek salah satunya loh. Devano bisa duduk dulu boleh. Makasih Devano. Duduk aja. Duduk aja duduk. Ya. Iya sih. Ya. Putri silakan lihat, oh iya, tadi yang kelewatan satu. Kalian perhatikan kalau kainnya kain cap, bukan kain tulis. Kalian lihat bagian depan sama bagian belakang, mana kainnya itu. Jangan sampai kebal. Ini kan seperti ini ya. Nanti pakainya seperti ini. Lihat. Ini bagian yang di belakang ini loh, bagian kainnya. Nah berbeda. Coba kamu lihat beda. Antara, nah beda kan? Karena cap. Oke, sekarang kita akan, karena kita di Semarang, kita akan belajar kain Semarangan. Semarang itu modelnya bukan 3/4 tapi 7/8. 7/8 itu antara ini apa? Lutut dengan pergelangan kaki tapi di sini. Tidak nanggung di sini 3 titik, tidak 3/4 tapi 7/8. Ya, 7/8. Ini. Dan dulu. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar kalau berkain
semarangan itu hanya seperti ini toh. Simple. Simple ya. Hanya seperti ini aja. Ya, selesai. Bilang-bilang. Ya. Ini untuk semarangan. Kain semarangan. Tapi di 7/8 segini. Ininya segini. Ya, selesai akhirnya. Nah, untuk tari kita gunakan 7/8 juga, namun kita gunakan dua model ya, model rok sama model larak. Dan dulu sesuaikan tingginya. Kalau badanmu kok kurang tinggi ya ditekuk. Mas, terus ini tadi ya sama. Kalau tadi adalah dari depan dari belakang ke depan, yang diambil adalah dari depan. Ya kan? Sekarang dibalik, kamu menghadap. Yang diambil adalah bagian terus bagian. Ya, Mas pegang tangan Mas. Buang ini. Kayaknya bisa banyak-banyak ini bisa besar ini. Ya. Sekarang sama modelnya dilipat. Karena ini putri, untuk menjaga sifat keputrian, maka silakan dilipat 2 kali. Itu bagaimana? Dilipat 2 kali, Mas. Belakang Mas. Nah, dilipat 2 kali ke dalam semua, ke dalam ini ke dalam lagi. Nah, dia tidak membuka. Dilipat sama dengan putra. Ya. Ya. Seperti ini, dia ada belakang. Ya. Karena untuk tari itu kan mendak ya, coba mendak. Mendak. Nah, dia kan jatuh, mati ngangkat, ya dah. Jatuh toh, maka dia akan dinaikkan. Tarik ke atas. Sama semua ditarik. Yuk mendak. Nah, dia tidak akan jatuh. Sampai di sini aman? Aman ya? Dia naik. Ya. Kalau sudah pakai staging. Kita pakai staging ya. Nah, ya kan juga. Oke? Sampai di sini jelas ya untuk yang putri. Model 1 ini kan. Model 2 kalau mau dibuat rok gampang. Nih, boleh. Ini kan tadi sudah seperti ini ya. Kalian pegang ujungnya tadi yang 1, tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, jangan sampai jebol. Ya, kemudian yang di sini juga iya. Di sini juga iya, tarik pelan-pelan. Jadi rok, oke? Manis sekali guys. Oke ya. Tadi syaratnya apa? Kalau selagiran, harusnya? Oh, ini masih banyak angin. Tapi nanti pas pentas ini tuh lemper gitu ya. Nggak jauh manisnya. Ini tinggal dirapikan aja roknya ini. Tambah langsir. Sama ya, karena ini model zaman Majapahit jadi tidak pakai peniti. Ya, turun. Nah, oke ya, sudah jelas ya? Sudah jelas? Setelah ini kita praktek. Oke, kita praktek. Waktu praktek jadi 12 menit. Setelah itu presentasi catwalk. Oke? Mau putra putri sendiri-sendiri atau gabung? Gabung.
sendiri, Putri sendiri, atau kelompoknya mau ada Putra dan Putri? Ya, silakan buat 6 kelompok dari sekarang. Melingkar aja di sini. Udah ya? Ada yang lain enggak? Udah ya? Gimana? Oh ya enggak. Putri jadi 3 kelompok, Putra jadi 4 kelompok aja deh, 7. Jadi 7. Gabung yang kedua. Ya? Sudah? Pas, sudah pas. Oke, maju sini, maju. Lingkaran. Ya? Sebelah sana. Jangan berdekatan. Di malah jadi. Sama siapa sih? Digulung ya. Terima kasih ya guys. Ini berapa kan banyak banget sih? Jadi 3. Masuk sini 2, masuk sini 1. Masuk sini 1. Jadi 4 kelompoknya yang sekarang banyak banget ini. Jadi 4 kelompok, mana kelompok? Jadi 4 kelompok satu kelompok. Ayo, 1 kelompok lagi. Jadi 1 kelompok. Terima kasih. Tuh, banyak banget tuh ini. Ya. Ya, itu Pak Adi baru ngetok ini. Ya, Pak Adi baru ngetok. Kita ketok. Sama aja. Silakan dianalisis dulu motifnya, dianalisis yuk. Dianalisis.
Ah, betul, anak-anak. Sekarang yang instan ya, target namanya korset tapi hanya satu tingkat kalau korset. Biasanya anak-anak yang cheers itu pakai anak cheers itu. Apa? Jadi asalnya sih. Karena nanti pada saat bisa bikin sampai gondok mencari tapi kan silat juga iya kan di silat kan juga pakai ini belum dapat akhirnya siapa? Apa sudah? Ada. Saya pakai tuh. Kok ini? Kali deh. Iya toh. Kali Pak. Tali diulangi, ingat-ingat dulu. Alfa kan ya sering Ipsi itu kan silat pakai Tidak Pak, aku factor. silat kan ya pakai apa namanya? Kain juga, tapi instan biasanya itu. Ini sengaja tak Tanganmu mikir. ya benar-benar sih kamu Kue dari Kak, ini turunkan dulu. Suaranya turunkan dulu. Turunkan. Nah. Dan terlalu tinggi. Itu rasa imbang gitu. Ini gede ini. ini gue sisanya masih di sini. Tadi ini bukan berapa yang dipegang, yang dipertahankan itu berapa? Ini bukan berapa?
Giro namanya. Giro. Bolak balik. Yang pas. Ingat, yang liputan terakhir yang disisakan ya. Oke, yuk. Nanti kita kasih aja. Nanti itu staging core itu yang sekali tekan kendit staging kendit Good, kelompok kartu putri sudah selesai. Kelompoknya Alfa sudah selesai. Penuh dengan kekuatan dari kekuatan harganya nanti kabur. Kau gimana
jadi Pak. Lepas pulang lagi Pak. Anak-anak, nanti yang duduk baris rapi paling akhir maju yang pertama ya. Putra 3 banjar. 4 banjar. Nah, guys, jangan pakai emosi deh. Jangan pakai emosi deh. Itu karena suaranya dari belum ya. Ya ini ngomong. Putri sini ya 3 banjar. Putra 4 ya. 3 banjar, 3 banjar. Angkat le. Udah waktunya habis. Jangan ditarik ke bawah, kasih saran. Udah ya, waktu habis silakan yang. Nah, yang duduknya rapi paling akhir maju pertama. Satu ganda, satu lompat ya. Gitu lagi. Satu banjar, satu kelompok, bukan satu saf. Satu banjar, satu kelompok. Cukup di sini ya, paling depan. Yang duduk lagi Mas. Sudah kelihatan yang mau maju pertama yang mana ini ya. Anak ber. Masih ada waktu 1 menit. Sini kaki jalan dong, sekali jalan. Untuk jalan ke sana nanti. Maju pertama ya. Oke. Sa, sini kamu.
sebelum presentasi nanti presentasi di video ya, ini atau kelompok lain. Kita nggak speaking, kita senam ceria dulu. Senam ceria. Satu di atas, tangan ini tangan apa? Tangan kiri ya. 1, 2, 3. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Sekarang balik. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Lagi. 3, 2, 1. Tapi kita sebutnya 1, 2, 3 ya. Walaupun hitungannya 3, 2, 1 itu kita balik, tapi tetap hitungannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang duduk konsentrasi. Sekarang tangan kiri kanannya sama. 1, 2, 3. Sekarang dibalik tangan kirinya dari bawah dulu. 1, 3. Sisik tangannya tangan kiri. Oh iya weh, Pak Ardi udah kaca ya, udah cermin ya. Oke, yuk tangan kiri. 1 dari mana tangan kiri? Bawah. Tangan kiri bawah. 1, 2, 3. Ulangi dari bawah ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Sudah. Rule-nya diulangi sekali. Diulang satu putaran itu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pundaknya jangan tinggal. Ya, mulai dari tinggal. Tunjukkan. Oke, satu kali putranya itu 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ini cermin ya, Pak Adi cermin tangan kanan, ini tangan. Oke, ulangi tangan kirinya dulu. Kiri, kalau kiri dari mana? Dari bawah. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu putarannya adalah bolak-balik. Sekarang diulangi, kita gabung antara kanan dan kiri. Ya, yuk kanan kiri. Konsentrasi, nggak usah lihat saya, nggak usah saya mungkin ya keliru karena belum sarapan ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Besok 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngomongin. Oke, tepuk tangan. Silakan diskusikan nomor absen yang paling besar di kelompokmu siapa? Nomor berapa? Sudah? Simak tidak berlaku untuk kelompokmu ya. Kamu dapat duluan nanti. Oke? Sudah ya? Karena sekarang masuk tanggal-tanggal tua ya. Tanggalnya sudah tanggal tua, maka diawali dari nomor 2 yang maju di kelompoknya yang ada nomor absen paling besar. Berapa? 31 berapa? 27 30 terus 29 32 nomor 2 nomor 3 nomor 4 5 dan oke, tepuk tangan. Yuk silakan mulai berjalan dulu dekat dari sini ke depan terus kembali lagi ya. Boleh di video boleh. Dari tempat ke sini ya, biar teman-teman kelihatan. Dari sini. Nah, versi
dulu. Kita lihat ya, kita lihat. Yang di depannya ini mau buat rok atau mau buat yang pertama, yang warak. Kalau buat rok pastikan antara rimpel atau rombengnya itu sama ya. Ini dan yang kedua. Ini rak kodo nih. Ya, ini nggak sama ya. Tingginya nggak sama antara kanan dan kiri. Kayak gini nih, junjing. Oke, ini kurang. Kalau tingginya 78 segini pasti tuh. Itu jongkok Pak. Nah, please go. Oke ya. Yuk, tepuk tangan yang kedua yuk. Fashion show ya sih cantik. Jalan gitu. Ayo. Nggak di video lagi. Lomboknya tolong video ya. Untuk cabai itu siapa? Karena ini sudah sedikit agak rapi, tapi mirrornya tidak sama. Mohon maaf ya. Ini mirrornya sama. Ada salah. Ini mirrornya sama agar ini kelihatan. Terus ini kemudian, ini memang semuanya lagi banjir tapi. Nah, terus ada satu lagi. Ini kurang ke bawah, harusnya di sini, ya. Harusnya di sini nih. Ya ini kalau seperti ini dipakai untuk nari, ini nanti akan naik ini mau. Ya. Oke, tapi coba tepuk tangan di sini. Ya, yang ketiga. Ya guys, kurang. Jalan sana. Kalau tadi dari daerah mana Terbesari ya, ini kita menampilkan dari daerah Trimulyo Gendung ya. Karena banjirnya sudah sampai 1 meter, maka kainnya didapatkan segini. Ya Allah. Ayo, jalan. Tatanya ini mau dilakukan guys. Tidak menyelesaikan kota Semarang. Nih, tapi ada model baru ya. Ini saya dapat penjelasan anak. Jadi pironnya itu kelihatan dua, ada boros amirnya, ini boros amir namanya. Nah, ini nggak dibiru, mau dikelompokkan mesti. Pasti ini sisanya banyak sekali. Iya toh? Tolong, kalau besok kalian berkain, ojo. Kain itu kan punya filosofi ya, anak ya. Itu kan untuk menutup aurat ya, aurat anak-anak, aurat ya. Jadi tolong ini auratnya ditutup ya guys. Ya, minimal tutup. Ya. Apalagi kalau itu untuk nari, tariknya kan banyak junjungan. Ini coba kalau junjungan coba. Wow. Ini lebih baik jadi seperti ini loh. Nah, jadi apa kayak tuyul. Ya, nanti kami bagus. Nanti diperbaiki ya. Ini minumnya enggak bisa bang? Kakek mancing mesti. Kakek mancing. Jika akan mancing. Nah, dan lumayan. Ya, oke. 29. Oh, tangan untuk kelompok 3. Yuk. Oke, ini rapi, good, rapi ya. Cuma sudah gini kurang kencang nih. Ya, kurang kencang. Ya, lanjut. Jadi video belum? Sudah ya. Lanjut, yuk, 29.
Ini bener tasib ini. Oke, ada yang mau beri masukan? Evaluasi, teman-teman? Oh, evaluasi sendiri, panjangkan ya. Oke, ada lagi, satu lagi. Motifnya kebalik, coba kita bandingkan ya. Dan ya. Kebalik tidak? Kebalik tidak? Motifnya ke? Balik. Oke, terus ada lagi? Ini ironnya tidak tadi ya. Ironnya mau dikumpul tau ini mesti. Kalau nggak dilipat tau? Ini ironnya tidak kelihatan sifat ini. Dan nggak dinaikkan tadi. Gebrok ini. Ini ya. Good. Not bad lah daripada tadi yang versi gendong itu ya. Lagi kan pakai apa coba? Ini menggunakan kain. Mas kain dong ini. Menggunakan rok guys, karena apa? Ini lihat belakangnya ini tidak rapi. Ini masih ada lipatan sebagai lipatan. Harusnya kan untuk penuh. Jadi ini akan segini. Nah, ya, ini evaluasinya ya. Terus ini semakin melebar. Birunya semakin melebar. Oke, tapi untuk pertama kali kalian belajar berkain sudah luar biasa keren. Tentang untuk kalian. Yuk, kita balik ke tempat. Saya ikut view dulu ya. Oke, karena hari ini Pak Adi dapat inspirasi banyak dari kalian. Yang pertama, ternyata kalian satu ada yang baru pertama kali melihat cara berkain. Yang kedua, ternyata kalian dalam mengaplikasikan banyak hal-hal yang menggelikan gitu ya. Karena mungkin ada yang pertama kali pegang kendit. Kendit itu sakit. Ada yang pertama kali pegang kendit. Baru pertama kali. Luar biasa ya. Kalau orang Jawa yang perlu dipertanyakan kejawabannya ya. Anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Nah, kenapa senang? Seru, terus? Banyak belajar hal baru, apalagi yang putra bisa layar-layar gitu ya. Kenapa? Kenapa? Saya ingin menggali pengamalan berpikir, ya. Bagaimana tentang kejadian pembelajaran hari ini yang dapat kalian bawa ke dalam nanti setelah kalian tidak bersekolah, mungkin bermasyarakat di rumah. Dari pengalaman tadi kira-kira apa? Kira? Mungkin pada saat jari, pada saat rampung-rampung nggak selesai, pada saat tarik-tarik gitu. Apa? Ada yang bisa kalian bawa. Kan kalian tidak mungkin jarian sampai nanti berkeluarga di rumah kan? Apa yuk? Ada sifat apa? Ada karakter apa yang kalian bisa bawa? Pertama, keras. Betul, saling membantu. Ya, saling membantu antar tetangga, berarti saling membantu. Tidak berindividualisme. Tonggone butuh bantuan ya dibantu. Ada yang sakit kita bantu, kita jenguk. Kemudian lagi tadi yang tarik-tarik sampai merasa kesakitan. Kenapa? Saling menghargai. Kalau itu sudah tidak mampu ya jangan ditarik-tarik gitu ya. Terus tanyakan perasaannya kepada orang lain. Ya, kenapa sakit gas gini pas tidak gitu ya. Dari itu pas masa genit
Kenapa harus ngepos? Begitu ditarik, sini. Oh, berarti jangan terlalu sakit. Ya. Gitu ya. Oke? Gimana? Biar tambah langsing lagi. Oke. Baik, anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk kelas kalian. Minggu depan kalian membawa ini masing-masing, kendit sama jari masing-masing. Motifnya bebas, iya individu. Materi pembelajaran minggu depan adalah berkain kontemporer, bebas mau digunakan modelnya apapun. Ya, tolong jarinya dicuci dulu, jangan baru dari tempat tidur langsung dibawa. Nanti tempat semambimu ngaput, ya. Oke ya. Satu lembar penuh nanti kira mengkreasikan sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian boleh belajar dulu di YouTube, silakan. Mensitasi. Individu, karena setiap individu punya kreativitas masing-masing. Kendit atau stagin atau kalau bawa itu nggak apa-apa. Korset, ya. Masang itu sendiri-sendiri, ya. Oke, cukup ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mirza. Amin. Aman ya? Za, aman? Jempolnya mana Za? Ya. Berdoa di silakan. Amin. Berdoa selesai, terima kasih. Setelah ini kembali ke kelas untuk istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Stagennya di dulu ya. Hei, saya sini ya di depan. Saya rapi.